Kita juga bisa bekerja atau berkarir di rumah. Selanjutnya, dapat membuktikan bahwa Sri Mulyani adalah seorang perempuan. Dia memiliki suami juga. Dan dia adalah salah satu menteri keuangan dan salah satu menteri terbaik yang diakui dunia. Itu membuktikan bahwa wanita yang mempunyai suami tidak mesti harus mengikuti suaminya, tapi dengan kita lihat di masyarakat seperti salah satu wali kota Surabaya yaitu Ibu Risma, dengan adanya program-program yang dia lakukan yang menyatakan bahwa perempuan juga dapat memberikan hal yang baik. Ya. Saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyanggah argumen awal dari tim pro. Saya berwaktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyanggah apa yang telah dikatakan oleh tim pro. Baik, argumen yang telah saya dapatkan dari yang dikatakan oleh tim pro ada 2, yaitu waktu yang tepat dan yang kedua yaitu menghindari diskriminasi. Nah, waktu yang tepat, Anda memberikan kesan ambigu terhadap argumen Anda yang satu ini karena Anda tidak menjelaskan mana waktu yang tepat yang Anda maksud dalam wanita karir ini. Yang kedua yaitu menghindari diskriminasi. Telah dikatakan oleh pembicara ketiga saya tadi bahwa upah dari data Badan Statistik menyebutkan bahwa 61,7% upah untuk wanita dan 74,77% untuk pria. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa memang dalam dunia karir tidak diperuntukkan untuk wanita, tapi diperuntukkan untuk laki-laki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanggapi sanggahan dari tim pro yang dimana Anda mengatakan bahwa dalam sistem debat tim kontra tidak berhak untuk memberikan batasan. Maaf, apabila dalam suatu debat kita tidak memberikan batasan, lantas seberapa jauh kita akan membahas mosi tersebut. Apabila tidak ada pihak yang memberikan batasan, maka mosi tersebut akan meluas sehingga tidak akan mendapatkan titik temu. Maka suatu debat tidak dapat berakhir. Maka kami dari tim kontra memberikan batasan agar kita memiliki titik temu untuk dibahas. Nah, jadi Anda salah memahami bagaimana sistem pembatasan dalam debat itu sendiri. Kemudian mengenai sanggahan Anda yang mengatakan bahwa Sri Mulyani sendiri yang seorang wanita karir kemudian diakui oleh dunia, apakah Anda dapat menjamin? Ya, saya beri kesempatan kepada tim pro untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh tim kontra. Saya beri waktu selama 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya menegaskan arti kata perlu, yaitu pada waktu yang tepat. Waktu apa itu? Kita semua tidak tahu waktu apa yang tepat, namun yang mengetahui hal tersebut adalah orang tersebut. Waktu yang tepat tergantung kondisi keluarga tersebut, terserah wanita tersebut, apakah dia bisa atau mampu, apakah suaminya mengizinkan atau tidak, apakah memang diperlukan. Perlu kita ketahui juga, wanita karir tidak haruslah bekerja di kantoran, di mana, bahkan bisa juga di rumah-rumah. Jadi bisa jadi bahwa pengurusan anaknya tidak terganggu. Lalu rumah tangga juga, seorang ibu rumah tangga juga bisa disebut sebagai wanita karir, karena itu peningkatan profesi sebagai mutu peningkatan kualitas pekerjaan mereka. Sekian. Baik, selain itu berdasarkan data-data yang Anda sebutkan tadi, berdasarkan statistik 2014, pemberian upah yang diberikan oleh seorang wanita dengan seorang pria itu tidak adil. Anda perlu mengetahui konsep-konsep mengenai perekonomian. Pemberian upah tidak selamanya diberikan secara adil. Perlu kita ketahui apa upaya yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memang telah disebutkan bahwa pembagian upah secara adil bukan hanya pembagian upah secara rata, akan tetapi berdasarkan upaya yang ia berikan. Dan menurut Aristoteles, dia mengatakan bahwa adil terbagi atas 2, yakni adil secara korelatif dan distributif. Dan yang harus kita garis bawahi di sini adalah adil secara korelatif, yakni memandang kedudukan seseorang tersebut. Ketika seorang pria dengan seorang wanita dan seorang pria memiliki
upaya-upaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita, maka pada saat itu juga wanita diberi Ya, bagaimana Dewan Juri? Apakah sanggahan sudah cukup atau langsung ke pertanyaan? Ya, saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro. Saya berwaktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, karena tadi waktu yang sempat membatasi, maka saya akan kembali melanjutkan apa yang saya katakan, yang kemudian itu adalah sebuah pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa Sri Mulyani adalah seorang wanita karir yang bahkan diakui sebagai wanita nomor 1 di dunia. Nah, tadi pembicara pertama saya telah mengatakan bahwa seseorang yang menjadi wanita karir, maka itu akan berpengaruh terhadap rumah tangganya, dan tidak ada seseorang yang bisa menjamin bahwa rumah tangga setiap orang, meskipun ia adalah seorang wanita karir dan dapat dengan kompeten membagi waktunya untuk urusan karir dan urusan rumah tangga, tidak ada yang dapat menjaminnya bahwa urusan rumah tangganya adalah dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda dapat menjamin bahwa Sri Mulyani tersebut memiliki rumah tangga yang baik meskipun dia adalah seorang wanita karir dan diakui sebagai wanita karir nomor 1 di dunia? Terima kasih. Jelas? Inti pertanyaan. Bisa diulangi. Apa inti pertanyaan? Bagaimana Dewan Juri? Waktunya sudah lebih, dikasih kesempatan. Tidak ada pertanyaan yang disebutkan, cuma menjelaskan argumen yang sebelumnya. Kembali saya sampaikan pertanyaan. Apakah Anda dapat menjamin bahwa rumah tangga yang dialami oleh Sri Mulyani adalah rumah tangga yang baik-baik saja meskipun dia adalah seorang wanita karir, dan dari mana Anda mendapatkan data tersebut dan sumbernya dari mana? Terima kasih. Ya, saya berikan kepada tim pro untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Undur wala tanjur wala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa pembicaranya. Perlu kita ketahui bahwasanya Sri Mulyani adalah salah satu contoh dari berbagai macam wanita karir yang berhasil dalam karirnya. Dalam liputan 6 tahun tanggal 9 September 2014 yaitu salah satu artis, yaitu Astrid Tiar, dengan adanya pola asuh yang baik kepada anaknya dan berbagai macam sistem-sistem yang dia berikan kepada anak yang akan menjamin bahwa anak dan rumah tangga itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu adalah salah satu buktinya. Walaupun Sri Mulyani adalah salah satu, bukan wanita terbaik, tapi salah satu menteri yang terbaik dengan program kerja yang dia salurkan kepada masyarakat Indonesia sekarang. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa ketika cuma kita berpatokan kepada Sri Mulyani saja, dan itu akan menggugurkan kepada wanita karir yang lain. Kita harus melihat secara umum. Yang pertama dari survei yang dilakukan oleh tirto.id pada tanggal 12 Oktober 2017 menyatakan bahwa 60% public figure perempuan yang ada di Indonesia itu dalam rumah tangga yang baik dan pola asuh yang baik. Kenapa? Karena dia mampu manajemen waktunya dengan memberikan pola asuh yang baik dan dengan saling kontrol antara keluarganya masing-masing, sehingga pola rumah tangga yang dibangun secara sistematis akan menghasilkan rumah tangga yang baik tanpa mengganggu karir seseorang. Sekian. Ya, saya beri kesempatan kepada tim pro untuk mengajukan pertanyaan kepada tim kontra. Saya berwaktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya ingin menanyakan, apakah Anda bisa memberikan riset atau penelitian bahwa wanita yang berada di rumah itu dapat wanita yang berada di rumah tanpa karir akan memberikan rasa baik kepada perekonomian keluarganya. Saya minta riset dan penelitian yang jelas. Ya. Ya, saya beri kesempatan kepada tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari pro. Saya berikan
Waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tim Pro. Baik, dari penelitian yang dilakukan oleh American Association Psychology yang menyatakan bahwa sekitar 27% wanita karir yang memiliki anaknya cenderung lebih aktif dalam hal pendidikan, yang dimana anak tersebut sangatlah berprestasi ketimbang 17% anak yang orang tuanya atau ibunya tidak memiliki karir. Nah, kami di sini membuktikan bahwa seberapa mempengaruhinya pekerjaan atau karir yang dimiliki seorang ibu, dan bahwa seorang anak yang orang tuanya berkarir dapat berkembang dan dapat mendukung bagaimana kesejahteraan yang ada dalam keluarganya. Terima kasih. Sudah cukup? Iya, cukup. Ya, kita berada pada tahap akhir debat kita pada kali ini. Saya beri kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Saya beri waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari argumen-argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya. Yang pertama, pembicara pertama saya telah menjelaskan mengenai wanita karir yang kemudian berakibat pada perceraian, yang dimana perceraian tersebut dominan disebabkan karena seorang wanita karir tersebut, yang sehingga di dalam rumah tangganya mengakibatkan konflik yang kemudian bertumbuh kepada pola asuh anak dan bagaimana perkembangan anaknya. Kemudian saya akan membacakan analisis yang kami dapatkan dari argumen yang Anda sampaikan maupun teknis yang Anda gunakan. Yang pertama, pada tahap awal pembicara pertama Anda gagal untuk membatasi emosi kita pada kali ini. Kemudian yang kedua, Anda salah memahami bagaimana sistem pembatasan di dalam debat. Kemudian karir yang Anda definisikan tidak selaras dengan argumen yang Anda sampaikan. Kemudian tadi kami menanyakan bagaimana kondisi keluarga Astrid Tiar, namun bagaimana kondisi keluarga Sri Mulyani, namun Anda memberikan contoh seorang Astrid Tiar dan tidak memberikan data maupun fakta yang terjadi dalam kondisi keluarga Sri Mulyani itu sendiri. Anda hanya membahas bagaimana peningkatan karirnya, namun Anda tidak menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih. Jadi dengan ini saya kembali menegaskan bahwa kami tim kontra tetap menolak wanita menjadi wanita karir. Terima kasih. Ya, saya berikan kesempatan kepada tim Pro untuk menyampaikan argumen akhirnya berupa kesimpulan. Saya beri kesempatan selama 3 menit dimulai dari sekarang. Tarogau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih terhadap tim kontra karena sebagai teman diskusi terbaik kami. Namun selain itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan materinya, karena dari hasil penelitian Anda berikan itu malah mendukung kami, yang mana hasil penelitiannya adalah 27% wanita berkarir yang memiliki anak dalam fokus dalam pendidikan cenderung berprestasi. Ini adalah penelitian dari Amerika dan itu mendukung kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya tarik dari debat kita kali ini, kami sekali lagi akan menekankan bahwa bangunan argumen yang kita bangun dari awal tadi akan mengokohkan kemenangan pada sesi kali ini. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwasanya dengan adanya karir ini seorang wanita dapat membantu dalam hidup
keluarganya. Kenapa? Karena tidak semua keluarga memiliki taraf hidup yang sama dan tidak semua laki-laki yang berada pada keluarga itu dapat mencari pekerjaan. Maka dari ini dapat membantu taraf hidup seseorang. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa dengan adanya wanita karir ini, kebanyakan public figure atau tokoh-tokoh besar pada buku surat dan dari untuk pemimpin karya Tempo Institute cetakan kedua, dan rata-rata tokoh yang menjelaskan bahwa wanita yang berkarir adalah wanita yang dapat berkompeten baik dalam karirnya maupun dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena dalam karir dia dapat membantu manajemen waktu, memberi asupan kepada keluarganya. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya wanita perlu menjadi wanita karir. Mengapa? Karena salah satu baru-baru ini kita telah melaksanakan salah satu hari besar, yaitu Hari Kartini, yang pada tanggal 21 April. Pada zaman tersebut dia juga memperjuangkan hak wanita tanpa melupakan kodrat-kodrat yang ada pada wanita tersebut. Dengan adanya karir ini, mereka juga dapat menyimbangi antara rumah tangganya dan keluarganya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa wanita yang menjadi wanita karir dapat merubah dunia ini, baik dalam keluarganya maupun dunianya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.